Allah bagi dunia dan sesama. Kini, kita pun juga diingatkan untuk tidak terpaku dan terdiam di tengah kondisi dan situasi yang masih terbatas dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Di tengah segala keterbatasan ini, kita dipanggil untuk menghadapi realita yang ada, serta berkarya menjadi saksinya bagi dunia dan sesama. Marilah kita menghadap hadirat-Nya, menyaksikan kemuliaan Tuhan Yesus yang terangkat ke surga, dan mengingat kembali panggilan kita dengan kita menyanyikan dari pujian, rayakan, Yesus rayakan, kita pujikan 2 kali. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Jemaat yang terkasih, kini marilah ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita mulai dan kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya. Amin. Turunlah atas saudara sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus. Demikianlah kiranya atas saudara juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari karya kasih Allah bagi dunia. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga justru menjadi awal perutusan bagi para murid untuk melanjutkan karya kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Panggilan itulah yang saat ini kita emban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita diutus untuk mewartakan kasih, pengampunan, pengharapan, dan pemulihan di tengah dunia yang masih muram ini. Mari kita sambut dengan kita memujikan dari Kidung Jemaat 223, bait 1 dan 2, nyanyian malaikat nyaring bergema. Nyanyian malaikat nyaring bergema, surga tak terbuka bagi rajanya. Kristus Raja mulia, jaya dan megah, Yesus Raja kasih, naik tatanya. Sudahlah sempurna karya
Selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Dia yang tersalib bagi dunia, pada sisi Bapa kini mulia. Tak sengsara lagi hidup selamanya. Yesus Raja mulia naik tatanya. Sudahlah sempurna karya selamatnya. Yesus naik ke surga, puji namanya. Saudara-saudara yang terkasih, di tengah kemurungan yang masih menyelimuti dunia, Tuhan memanggil kita untuk mewartakan kasih, pengharapan, dan damai sejahtera-Nya. Seperti sabdanya dalam Injil Markus 16 ayat 15b yang mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Marilah kita memeriksa diri kita sendiri. Sudahkah kita menjadi saksi yang setia bagi dunia dan segala isinya? Sudahkah kita peduli pada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita? Dan sudahkah seluruh kehidupan ini kita pergunakan sebagai sarana menjadi saksinya? Pada kenyataannya, seringkali kita masih mementingkan diri kita sendiri, mencari kenyamanan diri, dan tidak peduli pada sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan di dalam doa pertobatan secara pribadi. Jemaat kami beri waktu untuk berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, inilah seru pertobatan kami. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, PKJ 40 ayat 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala
diundang untuk bangkit berdiri. Marilah sekarang kita menerima berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Sebagaimana demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. 1 Yohanes 4 ayat 13 sampai 15. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat bernyanyi Kidung Jemaat 222B ayat 1 dan 6. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai waris kerajaannya, agungkan putranya. Allahmu permuliakanlah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Umat dipersilakan duduk. Sebelum kita memasuki pelayanan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sang Rahmat, kembali kami mengucap syukur kepadamu ketika saat ini kami kembali diizinkan untuk berkumpul bersekutu di rumah Tuhan hari ini. Apabila sebentar kami juga akan kembali merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau berkenan untuk memberkati dan mengurapi hati dan pikiran kami, agar kami boleh semakin mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Pakai hamba Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini, agar boleh menjadi perpanjangan lidah Tuhan di tengah-tengah umat-Mu GKJ Bumi Indah. Kami siap menyambut firman-Mu ya Tuhan Allah, bersabdalah saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti biasa, bacaan pertama kita, bacaan kedua dan juga Mazmur, diharapkan saudara dan Bapak Ibu sekalian sudah membaca dari rumah. Dan mari sekarang kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat 44 sampai 53. Ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Saya mengundang kita sekalian untuk membaca secara ganti-gantian, bergantian. Dimulai dari saya, Lukas 24 ayat 44 dan seterusnya. Bapak Ibu ayat 45 dan seterusnya. Mari kita mulai. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamu adalah saksi dari semuanya ini.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Baik. Shalom. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Sehat? Puji Tuhan. Baik ya? Baik, puji Tuhan. Nah, baik Bapak dan Ibu, hari ini kita bersyukur karena kita merayakan barengan ini hari ini ya. Tadi pagi mungkin ada Bapak Ibu yang datang ke tetangganya di kanan kiri rumah, mungkin di RT, RW sekitar tempat tinggal, untuk bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kemudian sekarang kita berkumpul di gereja untuk merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini menyenangkan ini. Dua agama yang dalam konteks kita, dalam konteks negara kita, seringkali ada gesekan, hari ini ketemu di satu hari. Menyenangkan sebenarnya. Puji Tuhan untuk bisa ketemu di satu hari ini. Nah, baik Bapak dan Ibu, kalau kita tadi sudah kita baca di dalam Injil Lukas yang pasal 24, ayat 44 sampai 53, hari ini kita akan membahas atau merenungkan firman Tuhan di dalam naungan tema tak terpisahkan ruang dan waktu. Tak terpisahkan ruang dan waktu. Jadi dalam ketika saya merangkai khotbah ini, setidaknya ada 2 poin penting yang perlu kita renungkan, perlu kita perhatikan dari bacaan Lukas tadi. Yang pertama adalah bahwa kita harus merefleksikan bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu bukanlah akhir dari karya pelayanannya. Itu poin pertama. Kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan menjadi akhir dari rekam jejak pelayanannya. Kalau kita baca tadi Bapak Ibu dari ayat yang ke-44, di sana Tuhan Yesus berkata kepada muridnya begini, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Itu bunyi ayat 44. Nah, di ayat 44 ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengajak murid-muridnya waktu itu untuk flashback ke belakang. Ini kejadiannya Tuhan Yesus sedang menampakkan diri kepada para murid waktu itu. Seperti di judul di ayat 36 itu, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Jadi ceritanya Yesus sedang menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu ia mengajak flashback kisah bahwa rekam jejak pelayanan itu harus sesuai dengan apa yang sudah rencana Tuhan buat. Jadi harus sesuai dengan isi kitab Taurat Musa. Jadi mulai dari ia hadir di dalam rahim Maria, ia lahir ke tengah dunia, ia melakukan pelayanan ke sana kemari, ia dibenci oleh banyak orang, ia sampai mati di atas kayu salib di Bukit Golgota, kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga, sampai sekarang ia naik, kita peringati sampai hari ini. Itu adalah sebuah alur cerita yang memang begitu ceritanya, harus seperti itu. Jadi Yesus Kristus mengajak flashback para murid pada saat itu. Begitu memang prosesnya. Flashback itu digunakan Yesus sebagai cara untuk mengingatkan para murid bahwa meskipun aku sudah tidak ada secara fisik di tengah-tengah kamu, aku akan tetap menemanimu ke hari-hari mendatang.
Di ayat 48 dikatakan Yesus mengingatkan kalau kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus berkata kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kata saksi di sini sebenarnya bukan saksi seperti saksi mata di dalam sebuah kecelakaan atau saksi mata sebuah peristiwa-peristiwa penting, tapi saksi di sini lebih ke arah seperti penerusan tongkat estafet pelayanan. Jadi ketika Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini, Yesus memberikan tanggung jawab bahwa ada tongkat estafet pelayanan yang harus murid-muridnya lakukan dan teruskan sebagaimana yang dulu aku lakukan. Yesus Kristus ingin ngomong gitu sebenarnya. Tolong dilanjutkan karya pelayananku. Meskipun aku tidak ada secara physically di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah para murid, tapi pelayananku monggo diteruskan. Supaya kerajaan Allah tetap ada, tetap eksis. Semakin luas dan semakin luas. Itu tugasnya. Itu tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan bagi para murid waktu itu. Dan juga bagi kita masa kini. Menjadi saksinya. Maka dengan kalimat di ayat 48 itu, murid-murid pun akhirnya mengemban tugas. Mengemban tanggung jawab yang sedemikian. Bersaksi sampai sejauh yang mereka bisa. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bunyinya begini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, kamu akan menjadi saksiku di Yudea, kamu akan jadi saksiku di Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ujung-ujung bumi maksudnya sejauh yang para murid bisa lakukan. Nggak mungkin juga sampai ke ujung bumi kan bulat ya. Atau ada yang percaya teori bumi datar di sini? Mana tahu. Ada yang percaya? Berdasarkan teori kan teori bumi bulat. Ujungnya di mana kita tidak pernah tahu. Tapi bersaksilah sampai ke ujung bumi, artinya bersaksilah sampai sejauh yang murid-murid mampu. Sampai sejauh mungkin yang kita bisa lakukan. Bersaksilah sejauh itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jadi bersaksilah, kata saksi itu lebih ke arah kata yang aktif daripada pasif. Aktif bergerak. Kalau saksi mata kan seperti pasif begitu ya, kita melihat aja begitu. Kita jadi saksi sebuah peristiwa. Kalau saksi dalam versi perkataan Yesus Kristus ini adalah menjadi saksi yang aktif untuk kemana-mana. Untuk berpelayanan, untuk bergerak kemana-mana sampai ke ujung-ujung bumi. Dari sikap aktif untuk bersaksi yang seperti itu, kita merasakan hal terdekat yang bisa kita rasakan sekarang. Hal terdekat buah dari kesaksian para murid itu. Hal terdekatnya apa? Nih, gereja ini. Gereja Bumi Indah. Gereja Bumi Indah, kalau ditarik ke ruang lingkup yang lebih besar adalah GKJ sebagai sinode. Kalau ditarik lagi ke ruang lingkup yang lebih besar, gereja secara keseluruhan di negeri kita. Kenapa? Kenapa ada gereja di Indonesia? Karena ada orang yang mau bersaksi ke Nusantara pada saat itu. Kenapa sampai ada gereja? Gereja kan dulunya nggak ada di Indonesia. Kok bisa ada? Karena ada orang yang mau bersaksi ke sini. Ada orang yang mau terlibat aktif. Karena mau untuk bersaksi. Itu pergerakan aktif. Dan itu kita rasakan. Gereja Bumi Indah ini juga hadir karena banyak orang yang aktif. Banyak orang yang mau bekerja, saling bahu-membahu. Tanggal 12 kemarin gereja kita sudah ulang tahun yang ketiga. Puji Tuhan sudah 3 tahun. Secara dewasa. 3 tahun umurnya sudah dewasa. 3 tahun bukan sebentar. Meskipun kita harapkan masih panjang usianya gereja kita. Terus dan terus dan terus. Cuma selama 3 tahun ke belakang ada banyak dari kita yang tentu saling bahu-membahu untuk aktif bersaksi sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh, bukan? Seperti itu. Baik dari yang teman-teman pemuda, baik para pelayan majelis penatua, baik yang sudah adiuso, semuanya bergerak untuk
bersatu padu di dalam rangka bersaksi. Aktif di sana. Kita syukuri gereja kita pada saat ini. Jadi kenaikan Yesus Kristus itu bukan akhir dari pelayanannya. Akan terus dan terus. Sampai kita saat ini juga akan terus melakukan, meneruskan tongkat pelayanan estafet itu. Dimanapun dan kapanpun. Kepada siapapun. Seperti tema kita, tak terbatas ruang, tak terbatas waktu. Itu poin pertama. Kenaikan Yesus Kristus bukanlah akhir dari karya pelayanannya. Poin yang kedua, bahwa menjadi saksi tidak terbatas ruang dan waktu. Poin kedua, menjadi saksi tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya apa? Kita sebagai murid Tuhan Yesus Kristus harus menjadi saksi yang dimanapun dan kapanpun harus menjadi saksi. Harus bersaksi. Dimanapun dan kapanpun. Tidak terbatas ruang, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, tidak mengenal lelah. Itu bersaksi. Nah, tapi yang jadi masalahnya sekarang, apa sih sebenarnya bersaksi itu kan begitu. Ini teman-teman katekisasi, ada beberapa saya lihat dari sini yang masih ikut katekisasi. Semalam kami di kelas katekisasi baru membahas tentang apa itu bersaksi. Kurang lebih sama dengan hari ini temanya. Apa itu bersaksi? Teman-teman katekisasi ada yang bisa jawab? Ada yang ingat? Baru semalam. Lupa? Membuktikan kasih Allah. Membuktikan kasih Allah. Terima kasih untuk jawabannya, Epi. Membuktikan kasih Allah. Ada pembuktian, ada sikap aktif di sana. Bersaksi itu adalah tentang beraksi. Teman-teman katekisasi seperti yang kita pelajari semalam, bersaksi adalah tentang beraksi. Action. Action, kita lakukan apa yang kita tahu. Ambil contoh. Ketika kita tahu teori nih, orang Kristen harusnya mengasihi, lakukan. Ketika kita tahu ini orang Kristen harusnya hidup di dalam buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, lakukan. Buat itu menjadi aksi. Jangan cuma sekedar teori. Ketika orang Kristen harusnya mampu berelasi dengan sesama yang di luar Kristen lebih baik, lakukan. Praktekkan. Ketika orang Kristen katanya harus panjang sabar, lakukan. Ketika orang Kristen katanya harus saling mengasihi dan saling memaafkan, lakukan. Ketika anak-anak muda Kristen, hukum Tuhan berkata hormatilah orang tuamu, lakukan. Jadi bukan hanya sekedar kita bersaksi itu bagi-bagi takjil, kalau lagi puasa, kemudian kita ikutan orang bangunin sahur, nggak cuma sekedar itu. Tapi bagaimana firman Tuhan yang kita tahu teorinya ini, kita jadikan aksi. Supaya teori yang ada di dalam pikiran kita tentang firman Tuhan nggak cuma jadi teori-teori yang sudah lewat begitu aja. Tapi kita jadikan bentuk kehidupan nyata. Kita jadikan aksi dalam kehidupan kita. Alangkah lebih baik seperti itu. Itu bersaksi. Jadi bersaksi bukan hanya sekedar menyebarluaskan firman Tuhan secara alkitabiah, tidak juga. Tapi bisa dari keseharian kita. Kalau bicara tentang pewartaan firman Tuhan, Bapak Ibu bisa cari di YouTube, saya pernah lihat di Manado kalau tidak salah, ada, saya nggak tahu itu pendeta atau apa, tapi ada sekerumpulan orang yang suka khotbah dan nyanyi-nyanyi di pinggir jalan, di lampu merah, di tengah mall, di parkiran mall. Mereka bukan khotbah seperti KKR begitu, enggak. Tapi mereka seperti, Bapak Ibu tahu dangdut keliling yang pakai gerobak begitu. Nah, mereka bawa gerobak seperti itu. Bawa gerobak, bawa speaker, kemudian di lampu merah, terus mereka nyanyi-nyanyi, terus ada yang khotbah. Apakah bisa itu dikatakan sebagai bersaksi? Bisa saja. Tapi kalau andai kata kita tidak mampu sefrontal itu, lakukan dengan cara keseharian kita.
Sehingga cerminan Yesus Kristus, cerminan pelayanannya muncul dari diri kita. Orang lain melihat kita bagaikan orang lain melihat Yesus. Yang penuh cinta kasih, yang penuh kata maaf, yang saling mengampuni, yang penuh cinta kasih itu. Penuh penguasaan diri itu. Keseharian kita menjadi kunci untuk menjadi saksi di dalam keseharian kita. Jadi itu 2 poin yang bisa kita petik pada hari ini. 1, kenaikan Yesus Kristus bukan akhir dari pelayanannya. Yang kedua, kita diundang untuk menjadi saksinya kapanpun, dimanapun, dari keseharian kita. Agar teori-teori tentang kekristenan yang kita punya, bukan hanya teori basa-basi, tapi kita jadikan aksi dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Saat hening cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan tempat, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan kita dengan bersama-sama, mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari wilayah 3. Waktu dan tempat kami persilakan. Yesus yang telah
Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Marilah kita menyatukan hati kita masing-masing dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kembali kami menyapamu melalui doa ini Tuhan. Kembali mengucap syukur untuk rangkaian ibadah yang boleh berlangsung secara baik. Bersyukur untuk perenungan akan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi saksi-Mu yang sungguh-sungguh bersaksi melalui keseharian kehidupan kami. Ajar kami dan tuntun kami ya Tuhan, untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu, menjadi saksi-Mu tiap-tiap hari. Pada malam dan pada siang hari ini Tuhan, kami juga hendak berdoa kepadamu, mendoakan setiap warga jemaat gereja kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Mbah Sulono, untuk Opung Ani, juga Ibu Karsimah. Dan apabila ada warga jemaat kami yang lain yang juga dalam keadaan sakit, yang belum kami sebutkan namanya, biarlah Tuhan berkenan untuk memulihkan mereka. Apabila ada obat yang dikonsumsi, ada tenaga medis yang ikut turut campur tangan, Tuhan pakai mereka dan usaha yang mereka lakukan untuk menghadirkan pemulihan bagi setiap warga jemaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Priska Susi Sitorus yang juga sedang mengandung pada saat ini. Kami bersyukur bahwa Ibu Priska boleh mengandung seorang anak, biarlah Tuhan yang juga menyertai dan mengurapi kandungannya di dalam pertumbuhannya, agar pada harinya kelak boleh terlahir anak yang baik, anak yang bisa menghadirkan sukacita, karena Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap aspek pelayanan gerejawi di gerejamu GKJ Bumi Indah ini Tuhan. Dari setiap komisi, dari majelis yang juga bertugas berpelayanan, Tuhan sertai setiap komisi dan setiap pelayanan yang ada. Agar semuanya ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Sehingga gereja Tuhan boleh terus semakin berkembang hari lepas hari. Kami berdoa untuk proses pemanggilan pendeta yang juga sedang berjalan dan terus berlangsung. Biarlah Tuhan proses ini boleh Engkau sertai agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Baik hamba sebagai bacalon dan juga setiap umat-Mu di gereja ini boleh saling mengenal, boleh saling mengerti satu sama lain. Ya Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk setiap rancangan dan juga setiap hal yang sedang dikerjakan oleh panitia MPMP. Biarlah Tuhan Engkau melihat, Engkau menyertai setiap hal yang dirancangkan agar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Agar pelayanan dari panitia MPMP ini pun boleh sejalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapak, kami bersyukur untuk perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, yang juga berbarengan dengan perayaan Lebaran saudara kami yang Muslim. Kami bersyukur bahwa ini adalah sebagai bentuk solidaritas kami dan toleransi kami antar umat beragama. Biarlah Tuhan Engkau menyertai setiap kami sebagai warga jemaat GKJ Bumi Indah, agar kami pun boleh memiliki hati yang lapang untuk menerima keberagaman sebagai sebuah karunia Tuhan. Dan disinilah kami layak untuk terus memuji Tuhan dan menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan keseharian kami. Bapak, kami berdoa untuk setiap pemerintahan di negeri kami yang mengelola negeri ini, baik dari yang paling tinggi presiden sampai yang paling rendah tingkat RT RW. Tuhan pakai setiap mereka agar boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa negeri kami ke arah yang lebih baik. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang bekerja di dalam memerangi pandemi COVID-19, Tuhan pakai mereka untuk bisa menjadi garda terdepan di dalam rangka pemulihan negeri kami dari pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan, inilah doa kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita dan menyatakan syukur karena Tuhan mengutus kita menjadi pewarta kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur. Persembahan syukur pada ibadah ini akan kita dasarkan pada surat Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Yang demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita nyatakan ungkapan syukur persembahan yang sudah kita kumpulkan ini dengan kita memujikan dari Kidung Jemaat 288. Kita akan pujikan 2 kali. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, yang setianya ajaib. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah, untuk mengucapkan puji syukur serta terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dan kasih kurnia Engkau yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Atas berkat-berkat yang Engkau berikan pada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin mengaturkan persembahan padamu ya Allah. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan kami ya Tuhan, dan Engkau berikan rasa takut akan Engkau bagi kami majelis yang mengelola persembahan ini. Ampuni dosa kesalahan kami ya Tuhan, apabila dalam memberikan persembahan ini ada yang kurang berkenan di hadapan-Mu, kiranya Engkau ampuni. Doa yang jauh sempurna ini ya Tuhan, hanya kami pintai dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sajeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus,
Saudara-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga menjadi awal perutusan bagi kita untuk menjadi saksinya di seluruh dunia, tak terbatasi ruang dan waktu. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi saksinya yang setia. Janganlah takut, karena engkau tidaklah berjalan sendirian. Kuasa Roh Kudus yang tak terbatas ruang dan waktu itu akan senantiasa menyertaimu. Syukur kepada Allah karena kasih dan penyertaan-Nya. Sekarang arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan marilah kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Amin. Haleluya.